Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Yang kami hormati Ketua KPM, begitu juga yang kami hormati para sesepuh dan juga para hadirin, kerabat-kerabat kami yang kami cintai dan juga kami muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu kumpulkan kita dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keberkahan untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita istiqamah untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah taala niki pertama niki ya saya. Yang pertama alhamdulillah, yang penting kita kumpul. Yang penting kita kumpul, kemudian kita silaturahim. Insyaallah ta'ala pembahasan kita malam ini tidak panjang-panjang. Insyaallah ta'ala tidak akan panjang-panjang. Kita akan sedikit membahas daripada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab Al-Isti'dad Liyaumil Mi'ad. Al-Isti'dad Liyaumil Mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan di sini bahwasanya arba'atun idza adnaba min Allah taala bi arba'i khisalin. Ini ucapan daripada Sa'ad bin Bilal. Beliau mengatakan innal 'abda idza adnaba man Allah taala alaihi bi arba'i khisalin. Orang ketika dia ini berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata nopo? Ternyata ketika dia bermaksiat kepada Allah minimal masih mendapatkan 4 kenikmatan. Dia maksiat kepada Allah, dia ini padahal sedang melarang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata apa? Ternyata masih diberikan 4 kenikmatan. Apa itu diantaranya? Beliau mengatakan yang pertama, alla yahjuba anhur rizq. Yang pertama, orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang pertama, orang tersebut masih bisa mendapatkan rezeki. Orang tersebut tidak diharamkan rezeki, tidak dicabut rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia bermaksiat kepada Allah. Enten mboten kira-kira bermaksiat tiba-tiba langsung hilang rumahnya? Enggak ada gitu. Rezekinya masih ada. Rezekinya masih ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah masih begitu sayang dengan hamba-hambanya. Maka yang pertama yaitu adalah orang tersebut tidak diambil daripada rezekinya. Tetap diberi rezeki. Rezeki itu banyak. Ada di antaranya apa? Kekuatan. Kekuatan juga termasuk rezeki. Begitu juga kita bisa melihat, ini termasuk daripada rezeki. Tangan kita juga masih bergerak, ini juga termasuk daripada rezeki. Maka orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia masih diberikan minimal 4 kenikmatan. Salah satunya Allah tidak tarik rezekinya. Padahal dia sedang bermaksiat, tapi Allah tidak tarik rezekinya. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua nopo? Yang kedua wala yuhjab anhu sihhah. Dan yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak tarik nikmat sehatnya. Enggak ada orang tiba-tiba misalnya nopo? Pas nyuri kemudian tiba-tiba sakit. Enggak ada. Nah, enggak ada ya Pak. Jarang. Kalaupun ada mungkin sangat sedikit sekali. Tapi kebanyakan orang ketika maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dicabut daripada nikmat sehatnya. Kemudian yang ketiga wala yudhahir alaihi dzanab. Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala tidak tampakkan daripada dosanya. Ini termasuk nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau diperlihatkan oleh Allah mungkin kita malu, ya Pak ya. Nah, mungkin dosa kita nih ya Allah begitu banyak. Maka Allah tutup daripada dosa-dosa kita ini untuk apa? Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wes ditutup kok enggak istighfar kepada Allah. Sudah ditutup aib-aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kok enggak mau sepertiga malam terakhir kita doa kepada Allah. Tidak mau meneteskan daripada air matanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Padahal nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sudah begitu banyak. Maka yang ketiga, wala yughahir alaihi adzan. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala tidak tampakkan daripada dosa kita. Misalnya apa? Malamnya kita bermaksiat, maka paginya enggak langsung nampak. Kalau umat-umat dahulu ketika bermaksiat kepada Allah, maka paginya langsung ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat akhir zaman tidak ditampakkan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ini termasuk perkara penting ini. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya selagi dia tidak apa? Selagi dia tidak terang-terangan. Bermaksiatnya tidak terang-terangan. Tapi kalau sudah terang-terangan susah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Misalnya melakukan mencuri tapi kok terang-terangan, aku berhasil gitu. Mencuri itu 100 juta. Ini termasuk daripada terang-terangan. Kemudian apa? Merasa bangga dengan kemaksiatannya. Maka orang yang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, maka orang tersebut susah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama maksiat tersebut dilakukan diam-diam, malu sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu masih mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada maksiat terang-terangan itu nopo? Disebutkan dalam kitab bahwasanya termasuk maksiat terang-terangan adalah orang yang malamnya melakukan maksiat diam sendiri. Misalnya nyurinya diam-diam. Dia sendiri nyuri, berhasil. Oh ternyata besok paginya cerita-cerita. Wah alhamdulillah ya ini aku berhasil. Nyolong itu 1 juta. Jadi ketika dicerita-ceritakan kepada orang lain, maka ini termasuk daripada maksiat yang jahroh ataupun maksiat yang terang-terang. Kemudian yang keempat yaitu wala yu'aqibahu ajila. Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dihukum langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang misalnya nyuri tiba-tiba tangannya langsung nggak bisa gerak. Ini nggak ada. Jarang sekali. Maka Allah ini termasuk daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kepada siapa? Kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Lalu bagaimana nikmat yang diberikan kepada orang yang selalu yaitu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang lisannya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sholatnya terjaga, yang mana dia menjaga daripada tilawah Al-Qur'annya, menjaga daripada birrul walidainnya. Kalau seorang istri menjaga daripada taatnya kepada suaminya, khidmatnya kepada suaminya, maka ini semuanya akan mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka. Kalau orang yang bermaksiat saja Masya Allah diberikan minimal 4 rizki. Lalu bagaimana dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, aku tidak melupakan orang yang bermaksiat kepadaku. Orang yang maksiat kepada Allah tidak akan dilupakan oleh Allah. Fakaifal ladzi yuti'uni? Bagaimana dengan orang yang taat kepadaku? Kalau yang maksiat saja Allah Subhanahu wa ta'ala diingat, apalagi orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti yaitu orang tersebut akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya kita alhamdulillah ini pertama kali mungkin sedikit, tapi insyaallah ta'ala ini menjadikan bekal kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpulnya kita di sini membaca daripada Al-Quran, bersalawat kepada Rasulullah, mendoakan kedua orang tua kita, ini termasuk kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita, Allah pilih kita menjadi orang-orang yang selalu zikir dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga untuk pertemuan ke depan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita, dan semoga nanti pertemuan selanjutnya bisa lebih banyak lagi insyaallah ya. Karena ini masih awal, insyaallah ta'ala tidak kita perpanjang untuk tausiahnya. Intinya yang penting kita kumpul, kita silaturahim. Alhamdulillah dengan kita kumpul, dengan kita silaturahim, ini menguatkan daripada keimanan kita, menguatkan daripada persaudaraan kita. Monggo nanti kalau pas lewat pasar Kliwon, monggo boleh
mau mampir ke sini silahkan. Jadi ini kemarin dari KPS silaturahim kemari untuk membuat daripada majelis ini, dan alhamdulillah kami pun juga berterima kasih, kami pun juga bahagia, senang dengan kumpulnya saudara-saudara. Dan ini kitab yang dibuat ini adalah qasidah-qasidah orang tua kita, nanti suatu saat kita akan baca. Mungkin ada saudara kita ataupun daripada kerabat bawean, orang tua kita yang belum pernah menulis daripada qasidah, maka kita akan baca daripada qasidah-qasidah tersebut insyaallah taala. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini daripada tausiahnya, kemudian kita lanjutkan sedikit dengan qasidah yang ditulis oleh almarhum Bapak Kiai Abdul Halim Ad-Dimyati, dan insyaallah taala jika nanti masih ada waktu kita akan baca yaitu qasidah yang ditulis oleh Tua Dimyati. Maka dibuka halaman 23. Ini qasidah yang beliau buat tentang mengingatkan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaman 23. Ampun ya. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Wong neng dunya aja lada ora suwe bakal numpak bunda, mlebu kubur oles dibuka, ditinggal mungkur diida-ida. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Wong neng dunya aja takabur, sanajan to bisa mabur, ora suwi dirubung siwur, mlebu kubur awake ajur. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Wong ning dunya aja mondar mandir, aja nuruti nafsune pikir, apa sira ora kuwatir bakal ngadep mungkar lan nakir. Allahul kafi Rabbunal kafi kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Mengko bakal ana timbalan nanging ora kena wakilan, timbalane kang maha mulya gelem ora kudu lunga. Allahul kafi Rabbunal kafi wajadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafi alhamdulillah. Yen wes ganti pakaian putih, yen wes lunga ora bakal mulih, tumpakane kereta Jawa, rodone papat rupa menungsa. Kafi Rabbunal kafi 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 likullin kafi 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 alhamdulillah.
ditutupi anjang-anjang, disirami banyu kembang, tonggo-tonggo podo nyawang, kabeh nangis kaya tembang. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi kafi alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Daripada qasidah yang ditulis oleh yaitu syair yang ditulis oleh Ki Abdul Halim Dimyati Mondoro Mandiri daripada podcast Al-Wajdah Seragian. Ini insyaallah taala masih ada beberapa qasidah, mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bacakan daripada yaitu qasidah sesepuh-sesepuh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pertemuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini perkumpulan membawa keberkahan ke rumah-rumah kita, keluarga kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sekian dari kami, monggo kami berikan kepada MC.